komparasi gitu ya, perbandingan antara salah satu yang lain itu kan tidak bisa tanpa rumus gitu ya. Jadi rumus itu mutlak diperlukan. Tapi yang terjadi pada kita kebanyakan teman-teman mahasiswa itu mendewakan rumus. Jadi belum tahu persoalan ini pakai rumus yang mana gitu. Padahal persoalan belum jelas gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita sudah membangun persoalan, rumus itu kalau bisa muncul sendiri gitu ya. Nah, ini nih yang barangkali perlu dibenahin kalau dulu Mas dan Bapak Ibu ini belum belajar dengan cara seperti itu. Namun memang ya kita tidak pungkiri ya, cara belajar itu memang meningkat. Tentu belajar sejak sekolah dasar, sekolah menengah, S1, S2 itu memang berbeda. Kalau sama ya, kenapa ada strata seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya tingkatannya, tapi cara belajarnya juga harus berbeda. Kita kalau ingin ikut liga sebuah kota, ini maaf nih, saya suka sepak bola, jadi saya selalu mengidentikan dengan sepak bola. Misalnya Persebaya ya, Persebaya. Di Persebaya itu banyak kesebelasan lokal di Surabaya yang kompetisi. Ya. Nanti pemain-pemain yang terbaik itu ikut Persebaya, Persebaya ikut kompetisi nasional. Nah tentu dari kita ikut Liga Persebaya dengan Liga Nasional kan berbeda. Ya, tingkatan yang berbeda, sehingga perlu latihan berbeda, perlu porsi-porsi yang harus ditambahkan, perlu skill yang juga meningkat. Ya. Nah, apalagi kalau Persebaya jadi juara Liga, itu nanti ikut kompetisi di misalnya Piala Champions Asia, gitu ya. Nah, jadi pemain-pemain ini terus mengalami peningkatan baik dari skill maupun latihan, gitu. Karena liganya bertingkat. Nah, Anda juga gitu. Anda belajar waktu di SD, waktu di SMA, SMP, SMA, waktu di S1 dan S2. Ya, tentu dengan cara yang berbeda seperti identik dengan pemain sepak bola tadi. Ya. Oke, saya kira mudah-mudahan kita makin bisa meningkatkan cara belajar yang baik gitu ya, sehingga nanti kalau sekali ini kita bisa menerapkan cara belajar yang baik, nanti suatu saat Anda menekuni profesi tertentu, terutama kalau menjadi dosen atau peneliti seperti saya ini, itu juga akan meminta atau menularkan hal yang sama kepada para mahasiswa, sehingga para mahasiswa itu ada semangat, motivasi dan cara belajar yang baik gitu ya, karena ya kita harus akui lah gitu, generasi sekarang ini kan tidak bisa adaptasi dengan sesuatu yang butuh konsentrasi lama, daya tahan yang lama gitu ya, sehingga senangnya itu instan gitu. Nah, sedangkan belajar sains ini rupanya tidak mungkin kalau kita tempuh dengan cara yang instan gitu ya. Oke, hari ini sebenarnya saya hanya ingin merefresh sedikit saja karena di Classroom Anda sudah tersedia tugas berikutnya ya. Kalau kemarin Anda mengupload tugas soal nomor 1 sampai 5 itu tentang atom hidrogen. Nah, berikutnya itu tentang momentum angular, tentang spin dan sebagainya di tugas nomor 6 sampai 10 ya gitu. Nah, tentu Anda dengan kondisi yang sudah mungkin ada peningkatan ini, jangan puas hanya dengan soal-soal yang saya berikan ya. Di dalam buku-buku yang saya upload ya, ada berapa buku itu ya, Mas Devan pasti ada soalnya kan gitu. Kemudian yang Gaserowitz ada soalnya gitu ya. Yang buku-buku di fisika modern pun Anda jangan meremehkan dalam artian gini, ini kan sudah dulu untuk S1 fisika modern lagi. Tapi barangkali ada soal yang dulu tidak pernah disentuh gitu ya. Mungkin karena suatu hal barangkali mungkin diskusinya tidak sampai ke sana sehingga soal itu tidak bisa dikerjakan. Itu coba Anda buka kembali. Jadi soal itu tidak bisa diseratakan begitu saja, tapi seringkali butuh upaya untuk bisa mengerjakannya dengan baik ya. Jadi kemudian juga saya upload buku fisika kuantum dari Profesor Rustam Siregar. Itu juga banyak contoh-contoh soal dan sebagainya ya. Nah, kalau masih kurang silakan untuk bisa mencari buku. E-book itu sekarang bertebaran.
Anda masukkan quantum mechanics, itu akan dapat belasan buku yang bisa di-download dengan gratis. Saya sendiri biasanya dari semester ke semester itu selalu mengganti buku, ya. Mungkin sudah ada 5 buku yang saya pakai selama berapa tahun saya ngajar kuantum di S2 ini. Ya biasanya bergantian dengan Bapak Agus Purwanto. Jadi biasanya selang-seling semester genap gitu ya. Karena kuantum ini ada terus sepanjang semester gitu, sehingga gantian yang mengajar supaya tidak bosan. Tidak bosan bagi yang mungkin ikut lagi, dan juga tidak bosan bagi yang mengajar gitu ya. Oke. Tadi saya sudah tampilkan ini ya. Saya nemu dari sebuah artikel ya yang berjudul Quantum Physics in Teacher Education. Nah, ini menarik nih, artikelnya tahun 2011, sudah 10 tahun yang lalu ya, ditulis oleh 2 orang Jerman dari Teknische Universität Dresden, Jerman ya, Jerman Timur dulu ya. Nah, jadi ada 3 kotak ini yang bisa saya tambahkan ya. Jadi kotak gejala kuantum ya, yang kalau Anda sempat mengikuti dulu di video di awal kuliah ya, yang kemudian Anda membuat X besar, itu dimulai dari tahun sebelum 1900 gitu ya. Ada efek fotolistrik, ada radiasi benda hitam, ya, ada efek Compton, ada pair production, dan seterusnya. Jadi ini history of experiment, gitu ya. Kemudian ada historic genetic. Jadi kadang-kadang eksperimen itu bisa eksperimen beneran, bisa eksperimen dalam pikiran, ya. Gedangkan eksperimen istilahnya mungkin. Ya. Nah, kemudian dari sana maka ini bisa nyabang. Ya. Kalau misalnya waktu Anda belajar di fisika modern, ya, di bukunya Arthur Beiser saja, itu kotak yang kanan ini, perumusan umum ini tidak eksplisit muncul, ya, tidak eksplisit muncul. Tapi munculnya itu dalam perjalanan menjelaskan, misalnya sampai ke mekanika gelombang, ya, mekanika gelombang dengan besaran-besaran. Jadi langsung ke model fisisnya, ya, ada momentum angular, ada posisi, momentum, ya, energi dan sebagainya, lalu bermuara kepada teori atom hidrogen, ya, lalu muncul dengan kuantum, spin, ya, aturan Hund dan sebagainya dalam atom berelektron banyak dan menghasilkan susunan berkala, gitu kan ya. Nah, dalam kuliah fisika kuantum itu kemudian dimunculkan yang bagian kotak yang biru ini. Jadi eksplisit ada yang namanya perumusan umum, gitu ya. Jadi tentu saja kalau Anda bandingkan, ya, kenapa saya upload buku-buku yang dipakai di kuliah 1, itu supaya Anda dapat membandingkan, dan dengan perbandingan itu kita tahu posisi kita, gitu ya. Anda naik tangga, tapi tidak pernah lihat ke bawah. Anda tidak tahu seberapa tinggi Anda sudah naik. Gitu. Tapi kalau sekali-kali melihat ke bawah, Anda sudah bisa memperkirakan ketinggian Anda saat ini, saat itu. Gitu ya. Sehingga Anda masih perlu naik terus, dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksudkan, supaya Anda bisa menggelar buku-buku itu dan membandingkan kira-kira seperti apa. Gitu. Nah, kalau Anda lakukan, maka peta semacam ini tidak sulit untuk dibayangkan. Ya. Baik, jadi perumusan umum ya itu menyangkut matematika formulation. Jadi kita sudah belajar tentang operator, aljabar operator, ya. Kemudian ada persamaan nilai eigen, kan gitu. Ada menggunakan notasi Dirac, ya. Ada konsep normalisasi, ya. Kemudian ada Hamiltonian, ya, ada macam-macam matriks. Ya, nanti kita sudah masuk pada perumusan matriks, ya, matriks representation. Nah, itu semua masuk dalam perumusan umum yang ada di kanan. Nah, tentu kita lihat
penyambungnya ini di sini. Ini kan ujungnya di sini nih, yang kotak yang hijau ini ya, ujungnya di sini. Lalu kotak yang merah itu ujungnya di sini, kotak yang biru ujungnya di sini. Nah, jadi antara fakta dan gejala itu lalu dibuat model fisisnya dan di sini dilengkapi dengan formulasi matematik. Jadi ini segitiga semacam ini yang masing-masing punya buntut ini, punya buntut. Itu ya. Nah, jadi dengan peta semacam ini kita menjadi tahu, ibaratnya Anda kalau buka Google Map atau buka Waze, ya, itu kan Anda akan mencari langsung menunjukkan Anda di mana posisinya, kemudian Anda ingin menuju tempat tertentu, lalu kalau misalnya diklik lagi akan ketemu rutenya. Ya, rutenya pun Google memilihkan atau Waze memilihkan Anda mau lewat mana. Mau lewat jalan biasa, lewat jalan tol, dan seterusnya, jalannya berapa, kepadatannya di sana ada sekian, sehingga kalau Anda misalnya naik kendaraan, akan sampai dalam waktu berapa menit, naik misalnya sepeda, naik jalan kaki, nah itu semuanya ada. Nah, jadi itu bagusnya sebuah peta, sehingga kita bisa memanage perjalanan, bahkan tidak hanya tahu tempatnya, tapi tahu bagaimana mencapainya dengan kondisi jalan yang juga ditunjukkan. Nah, ini persis peta semacam ini itu penting untuk satu topik mata kuliah di fisika, gitu ya. Nah, tentu untuk mata kuliah lain, misalnya apa yang Anda anggap sulit ya di antara mata kuliah wajib itu ya, misalnya mekanika lanjut, ya, kemudian mekanika statistik, mekanika kuantum, memang semuanya sulit ya. Kalau gampang nggak dipelajari lagi gitu. Tapi tidak apa-apa. Tadi kan Mas Java juga Mbak Nurul mengatakan pasti ada kesulitan, betul. Dan itu harus kita sadari. Tapi justru kesulitan itulah challenging kita dalam ya secara umum dalam hidup ini, gitu ya. Tanpa kesulitan kan kita tidak akan bisa maju, kan gitu. Nah, jadi sama dengan di sini. Ada tantangan-tantangan yang menghadang untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi kita harus menaklukkan itu. Nah, gitu kira-kira. Ya. Oke, jadi ini semacam tadi, ya. Jadi kalau di dalam judul artikelnya itu Quantum Physics and Teacher Education, gitu. Jadi dalam apa ini? Jadi kita belajar untuk menjadi pendidik, ya, gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Universitas Pendidikan bisa merasakan hal ini. Tapi teman-teman yang mungkin di ITS selama ini apa ya, educational skill itu tidak terstruktur dari ruang kuliah gitu, atau dari literatur, tapi biasanya saya suka menyebutkan dari jalanan ya. Seperti saya dulu kuliah fisika S1, S2, setelah itu mengajar. Di mana saya punya kemampuan mengajar formal? Tidak pernah ada, gitu ya. Paling-paling hanya latihan kalau dulu akta 5, kalau sekarang AA itu Pak, applied approach itu, applied approach itu. Nah, tapi mungkin ketika saya S1 itu pernah jadi asisten yang tampil di depan kelas, juga pernah diminta teman mengajar di sekolah menengah. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman jalanan kalau menurut saya. Yang setelah saya sekian tahun mengajar, baru baca-baca teori pendidikan, gitu ya, kemudian ada psikologi pendidikan, ada teknik media, mungkin sama dengan teman-teman yang kuliah di Universitas Pendidikan, gitu ya. Nah, Anda nanti kalau misalnya selepas ini ingin menjadi tenaga pengajar, jadi setelah pengajar, itu juga harus membekali diri, tidak saja pengetahuan yang bisa kita dapatkan, tapi juga bagaimana mengajarkan pengetahuan itu kepada mahasiswa atau kepada siswa. Itu kira-kira ya. Sehingga disitulah kita akan tergodok dengan sendirinya, ya tentu sangat bergantung. Anda sejauh mana Anda ingin tahu lebih lanjut dan sejauh mana Anda ingin meningkatkan kemampuan pembelajaran ini secara individu. Sebab kalau misalnya merasa, ini udah bagus, ya berarti tidak akan tambah pengetahuan kita dan keterampilan kita. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, sehingga perlu belajar dan belajar, nah itulah barangkali yang kita harapkan
terapkan semuanya. Gitu ya. Oke, saya terlalu banyak ngoceh pagi ini, tapi barangkali penting juga gitu ya, mudah-mudahan ada gunanya. Gitu. Nah, saya ingin mereview sekilas ya, secara cepat gitu ya, sambil Anda mungkin bisa tuning in kembali yang sudah pernah Anda pelajari sejauh ini dan sudah mengerjakan tugas mungkin tadi malam atau 2 hari yang lalu atau sekian hari yang lalu ya, yang tentu sudah ada upload hari ini. Baik, jadi ini keseluruhan dari apa yang sudah kita bahas ya dalam 2 minggu ini ya. Jadi, nah ini sebenarnya hal-hal yang sifatnya sudah teknis ya, karena langsung pada perumusan gitu. Nah, tentu saya sudah ceritakan sedikit beberapa background yang menyertai mengapa misalnya persoalan atom hidrogen yang terdiri dari 2 buah objek, ya, proton dan elektron, itu kan sebenarnya two body problem. Nah, bagaimana bisa diadakan approach sehingga kita hanya mempersoalkan gerak elektron saja, seperti gerak elektron dalam medan potensial. Itu sama saja dengan partikel dalam kotak, partikel dalam sumber potensial, partikel dalam potensial tangga, ya, potensial unda dan sebagainya. Nah, jadi secara teknis langsung aja ini Laplacian karena ada persamaan Schrödinger yang mengandung ini. Ya. Oke, karena alasan potensial ini ya, potensial ini yang bergantung R, maka XYZ ini harus ditransformasi dalam badan bola kan gitu ya, sehingga dapatlah seperti ini. Ini ya. Nah, jadi gitu progress is separation of variable. Ya. Ini. Nah, R ini dalam XYZ atau dalam R theta pi lalu diseparasi menjadi seperti ini. Ya. Oke, akhirnya kita dapat ini bentuk potensialnya. Ya, kalau dimasukkan ini diganti dengan koordinat sferis, maka kita dapatkan bentuk yang samaan 73 ini, ya kan? 73 ini. Nah, tentu tidak ada larangan Anda untuk menurunkan. Bagus juga kalau Anda punya inisiatif, ya menurunkan itu. Tapi itu bisa Anda lakukan sendiri, ya dengan background kuliah Wismat, dengan background kuliah aljabar linier dari strata sebelumnya, ya Anda bisa menggunakannya di sini. Nah, tetapi yang lebih penting bagi saya adalah bahwa dengan persamaan ini tuh Anda tetap bisa fokus kepada persoalan bisnisnya, gitu ya. Dan memandang persoalan matematik ini tidak lebih dari persoalan teknis, gitu, persoalan teknis. Menurunan dan sebagainya itu persoalan teknis. Ya. Oke, jadi ini bentuk yang kompak ini dalam persamaan atau fungsi gelombang itu dapat difaktorisasi menjadi perkalian masing-masing bergantung pada R theta phi. Ya. Dan inilah separasi variabel yang menghasilkan 3 persamaan. Satu, persamaan yang hanya bergantung pada phi yang disebut azimuthal equation. Ya. Ya, kemudian persamaan yang hanya bergantung kepada R yang disebut radial equation, dan persamaan yang sampai keliru perasaan itu ya. Persamaan yang hanya bergantung pada sudut theta yang disebut angular equation. Nah, jadi ini beberapa komentar ya, yang bisa Anda baca. Jadi Schrödinger equation has been separated into 3 ordinary second order differential equation. Dan persamaan azimutal, persamaan radial, dan persamaan angular. Ya. Kemudian it's containing only one variable. Ya, jadi hanya mengandung variabel tunggal R. Ini theta saja. Yang azimutal tadi hanya V saja. Now solution need to be found for the boundary condition.
Ya. Jadi kita sekarang tidak lagi no longer need of dealing with partial differential. Jadi diferensial menjadi diferensial biasa, bukan diferensial parsial. Ya, penulisannya pun tadinya menggunakan do, ya, sekarang jadi d saja. Gitu. Nah, setelah ini soalnya jadi teknis banget, gitu kan? Nah, ini misalnya persamaan radial ini ternyata mirip, ya, serupa dengan yang disebut associated Laguerre equation, ya, Laguerre itu. And the solution are that satisfy the appropriate boundary condition are called associated Laguerre polynomial. Nah, jadi ternyata kita tidak susah-susah menyelesaikan secara analitik karena bersama diferensial itu tidak selalu mudah, ya, tidak selalu mudah. Yang mudah kalau dinumerikan, hasilnya angka tapi, dan selalu mudah itu dengan software yang ada, misalnya matematika, dengan MATLAB, itu selalu bisa dicari, ya, persamaan numeriknya. Tapi hasilnya angka. Nah, kita ingin hasilnya analitis, berupa persamaan juga. Gitu. Nah, ternyata sudah tersedia, ini by accident atau by blessing, gitu ya. Sudah ada persamaan Laguerre dan sudah ada polinomial Laguerre. Sehingga tinggal pakai. Nah, ini dia. Ya kan? Pertama radial, gitu kan? Oke. Nah, apa hasil penting? Hasil penting seperti saya tanyakan di dalam PR. Ya. Kita lihat ini dari persamaan ini yang itu muncul pada 0 dan E, ya, E ini yang ini kita lihat. Keduanya itu persis sama dengan pun masih bisa mendukung sampai sejauh ini. Dan ini mendukung apa namanya garis spektral yang dieksperimenkan oleh, mungkin Anda masih ingat, ada beberapa deret, ya, deret atom hidrogen. Di dalam atom hidrogen itu ada yang namanya deret spektral, ya. Jadi garis-garis radiasi yang berhubungan dengan deret Lyman, deret Balmer, ya kan? Masih ingat ya, di fisika modern deret Paschen, ya, deret lagi bracket, dan deret siapa terakhir itu, deret Fun, ya, gitu. Nah, jadi ada 5 garis spektral yang masing-masing menyatakan transisi dari kulit paling dalam ke kulit luar, lalu balik lagi, menghasilkan spektrum garis. Dan itu didukung oleh ini, karena ternyata dari secara kuantum pun itu ada yang namanya garis-garis spektral di dalam energi elektron di dalam atom. Nah, inilah yang bentuk eksplisit dari polinomial Laguerre, associated Laguerre polynomial. Ya, jadi di sini tadi ada kebergantungan antara N dan L yang muncul sebagai bilangan kuantum, ya. N itu 1, 2, 3 mirip pada atom Bohr, lalu L itu mulai dari 0, 1, 2 sampai N-1, kan gitu, ya. Dan di sini ada kebergantungan N dan L, ini Ln. Nah, Anda lihat saja L10, 20, 21, dan seterusnya bentuknya macam-macam. Nah, jadi thanks to Pak Laguerre yang sudah menghasilkan atau menyediakan solusi persamaan radial. Nah, itu ya. Mungkin kita bisa bertanya, lebih bagus lagi wajib bertanya, loh kok kebetulan? Nah, kok kebetulan? Gitu ya. Terus ternyata rumus-rumus matematik ini yang seolah-olah tidak ada urusannya dengan alam, tapi bisa menjelaskan bentuk fungsi gelombang dan menghasilkan struktur
orbital di dalam atom. Ini lebih aneh lagi. Kalau Anda sempat punya waktu berpikir dan merenung, itu akan bagus. Ya. Jadi cara menikmati keindahan fisika, nah ini kalau saya dulu bicara gitu di kelas, mahasiswa selalu tersenyum-senyum, dalam hati yang indah gitu ya. Fisika itu sulit kan gitu. Nah, itu kesan awam kan gitu. Kalau Anda sudah masuk menjadi calon ahli fisika itu sulit dan tidak menyenangkan, ya Anda salah jalan kan gitu ya. Jadi Anda sekarang harus merasa fisika itu bisa dipelajari, itu paling tidak, dan muncul kemudahan, dan lebih ekstrem lagi muncul keindahan. Gitu ya. Nah, keindahannya Anda cari, kira-kira seperti apa. Ini kalau kita yang sudah belajar pada tahap ini menarik dan indah sebetulnya. Coba lihat, alam itu ya, elektron itu mengelilingi atom dalam atom, itu dapat dirumuskan dengan bentuk-bentuk persamaan seperti itu. Nah, itu ya. Yang kebetulan juga fungsi Lagernya sudah tersedia. Oke, kita lanjut ke persamaan berikut. Persamaan radial. Persamaan angular. Jadi solusi dari persamaan angular ya, yang bentuknya seperti ini, itu berupa ini. Nah, kalau tadi Lager, sekarang Legendre. Laguerre sama Legendre. Nah, kok ya sudah ada solusi yang tersedia untuk persamaan angular. Bentuknya ini. Jadi kalau tadi yang Lager ini N dan L sebagai fungsi R, ya kalau ini P-nya ini sebagai fungsi L dan M. M-nya ML, nanti ada MS. Gitu ya. Nah, jadi dengan dari dua bilangan kuantum itu, gitu. Ini theta kalau 00, 01, 10, 02, dan seterusnya bentuknya ini. Ya, sama dengan bentuk yang tadi dari persamaan Lager. Ini dari persamaan Legendre. Nah, jadi sekarang R, NL, ya, R itu sama tadi theta, atau di sini P ya, P, saya tulis ini, sorry, P, LML, itu fungsi theta. Nah, satu lagi nanti persamaan azimutal fungsi. Nah, jadi ternyata bentuknya sangat simpel. Hanya begini toh. Ini atau ini. Nah, tidak ada polinomial, nggak ada deret dan sebagainya. Gitu. Sehingga bentuk persamaan ini yang di sini tulisnya GV ini, GV itu digabung. Ya, tadi kan di sini L, ML, di sini ada G ini. G ini kalau mau ditulis ya ini mungkin V besar hanya bergantung pada ML. ML ini V menjadi satu, ya seperti ini. Namanya fungsi harmonik atau spherical harmonic. Ya. Nah, jadi dengan demikian, maka tadi itu R theta V, ya. Sekarang saya tuliskan tidak cukup karena ada indeks dari bilangan kuantum. Theta V. Ya. Ini adalah fungsi radial, ya, Lager. Ini R ditambah fungsi harmonik bola. Gabungan dari keduanya sehingga ini digabung menjadi theta dan nah. Jadi Komrela sudah, inilah solusi dari persamaan Schrödinger, ya, elektron dalam atom hidrogen yang dinyatakan dalam koordinat bola. Jadi itu, ya, Anda sudah tidak lagi belajar kuantum, sekalipun yang akan
kuliah S3 gitu, di sana sudah tidak ada lagi wajib kuantum itu. Yang ada mata kuliah pilihan. Dan itu pun yang ya saya juga ngajar teori kuantum zat padat, itu lebih banyak ke persoalan-persoalan kristal, persoalan dielektrik, kemudian semikonduktor, kemudian metal dan sebagainya ya. Jadi itu gabungan antara mekanika kuantum dan zat padat. Itu teori kuantum zat padat atau quantum theory of solids. Nah, tapi belajar seperti ini cukup sampai di sini. Nah, jadi anggaplah ini belajar yang terakhir untuk mekanika kuantum. Jadi Anda jangan pernah ada yang ketinggalan dan apalagi ada bagian yang tidak paham. Ya, gitu. Baik. Ya, jadi di sini saya tidak menekankan penurunan yang terlalu rinci karena Anda bisa lakukan sendiri dan dulu di S1 tentunya Anda sudah melakukan itu. Jadi sekarang tinggal menambah pemahaman, menambah ilustrasi fisis yang tidak selamanya dapat dijelaskan dengan baik ya karena penuh dengan abstraksi gitu. Nah, itu solusi yang berupa apa ini? Ini kan fungsi gelombang ya, fungsi gelombang. Nah, tentu persamaan Schrödinger atau Metropin itu statusnya adalah persamaan nilai eigen. Ya, jadi kalau ada fungsi gelombangnya atau fungsi eigen, pasti ada nilai eigennya. Ya, ada nilai eigennya. Nah, tadi nilai eigennya antara lain sudah disebutkan cocok dengan teori atom Bohr. Ya. Oke, jadi ini ketika harmonik yang gabung. Ya. Jadi ini semua adalah CLM theta V. Ya. Tentu sangat bergantung pada harga-harga M dan ML. Dan ini sudah ternormalisasi, ya, ternormalisasi. Jadi nanti kalau ini Anda kerjakan seperti ini, ya, CLML gitu, ini, itu sama C N aksen ML aksen R theta V, ya, dari ruang ini sama dengan 1. Nah, kemarin di teman-teman di S1 di kuliah fisika kuantum bertanya, Pak, mengapa fungsi-fungsi yang kita pakai untuk kuantum ini selalu dinormalisasi? Nah, apakah Anda punya jawab? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa harus ternormalisasi ya? Karena untuk menjamin fungsi gelombang kita tuh layak, benar gitu, Pak. Ya, di mana layaknya? Harus memenuhi apa namanya, Pak, probabilitas gitu, Pak. Kan probabilitasnya harus 100% gitu. Ya, jadi ya. Terus 100% kan 1. Kalau dalam bahasa ya. Ya itu Pak. Iya, betul sekali. Jadi ingat ya bahwa fungsi gelombang kita ini. Nah, sekarang saya boleh tuliskan ini tadi N L M L L R theta V. Itu sekarang saya ingin menulisnya dengan bentuk ya. Dan kita sudah punya. Nah, gitu ya. Nah, itu kan gampang tuh. Ya. Sehingga ini dapat ditulis, ya kan? Ini dapat ditulis menjadi N L M L. Nah, gini aja, gitu. Ini harus sama dengan 1, kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya fungsi gelombang kita itu sebenarnya sumber informasi, gitu. Contoh, H operator kali ini misalnya munculnya nilai energi, gitu. Nah, ya. Kalau operator momentum kali yang sama hasilnya nilai momentum. Jadi ngerasa. Ya.
Operator posisi bekerja pada ini, jadinya nilai posisi. Ya, operator momentum sudut, gitu, bekerja pada ini, hasilnya momentum sudut. Nah, misalnya. Nah, jadi Anda apakan pun ya ini fungsi gelombang atau vektor eigen ini dengan operator macam-macam, dia keluarnya kalau Hamiltonian keluarnya energi, posisi ya posisi, momentum angular. Itu jelas bahwa P, fungsi gelombang ini sebagai sumber informasi. Gitu. Di dalamnya itu banyak nilai-nilai yang tersimpan tergantung dari operator yang dipasang. Nah, gitu kan? Tentu ini kita di luar matematika cuma begini. Tapi bahwa fungsi gelombang itu adalah sumber informasi. Nah, namun berhubungan dengan apa fungsi gelombang itu secara langsung, kan itu. Tentu kalau fungsi gelombang ini hanya demikian saja. Cuman kalau diginikan, gitu, ini berhubungan dengan probabilitas menemukan partikel di suatu tempat dalam satu waktu. Nah, jadi hubungannya dengan probabilitas. Probabilitas itu nilai maksimumnya berapa? 10, 100, 1000? 100%. Satu, Pak. Atau ya 100% gitu ya. Nah, supaya fungsi gelombang itu terjamin bahwa agar selalu probabilitas hanya maksimum 1, maka perlu dinormalisasi, gitu kan? Dinormalisasi. Nah, di situ munculnya normalisasi, ya. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, jadi inilah yang sudah duluan saya tulis tadi. Jadi solusinya berupa ini, ya. Ini kalau saya tambahkan lagi, ini supaya lebih sini N R M R ini dengan notasi Dirac, ya. Lebih kompak lagi nih. Oke, jadi hasil-hasil yang lain, ya, satu, ada bilangan-bilangan kuantum. Selain bilangan kuantum utama, ya, di sini ada bilangan kuantum utama, yaitu mulai 1, 2, dan seterusnya. Ada bilangan kuantum L, ya, ini maksimumnya N-1, gitu, dengan N-1. ML-nya mulai dari minus sampai plus, ya. Oke. Kemudian dari bilangan kuantum ini menentukan ini. Nah, ini persis pada atom Bohr. Nah, Pak Bohr itu meskipun model sederhana sebagai sumber inspirasi dari lahirnya teori kuantum. Ya. Oke. Kalau Anda baca buku novel yang saya upload itu, ya, 30 Years That Shook Physics, ya, itu Pak Bohr ini ilmuwan Swedia kan, ilmuwan Swedia. Jadi setelah, dan Pak Bohr ini muridnya Pak Rutherford, ya. Rutherford. Di teorinya Pak Rutherford itu kan ada inti, dan Pak Rutherford sudah memperbaiki model atom Thomson yang menemukan elektron, yang model kismis, gitu, model kismis. Ya, jadi ini modelnya model atom Thomson. Ya. Kalau saya sebut Thomson ini saya jadi ingat komik Tintin. Ada yang suka komik Tintin. Ini ada dua polisi yang konyol namanya Thompson and Thompson. Satunya pakai B, satunya tidak pakai B. Ya, ini model atom kismis. Artinya bahwa ini muatan positif, rotinya, lalu muatan negatif kayak kismisnya gitu. Ya. Nah, kemudian Pak Rutherford itu menembak atom ini dengan partikel alfa yang energetik, energinya besar. Jadi ibaratnya seperti menembak roti dengan peluru. Jadi bagaimana? Mesti nembus ya.
Mesti nembus kan. Nah, kemanapun kalau dia rotinya begini mesti nembus. Tapi Pak Rutherford kaget, kok ada beberapa peluru ini yang terpantul. Wah, ini berarti di sini ada sesuatu yang masif itu, yang bisa memantulkan partikel alfa yang energetik, ya, energinya besar. Nah, jadi di situ Pak Thomson Pak Rutherford memperbaiki modelnya Pak Thomson bahwa nggak mungkin ini muatan positif itu tersebar merata kayak roti, tapi mesti terpusat karena apa? Mampu membalikkan partikel alfa. Jadi partikel alfa itu mestinya nembus lurus, tapi ada yang belok, ekstrimnya ada yang balik. Berarti ini pasti ada sesuatu yang masif. Gitu. Nah, ini terkenal dengan hamburan Rutherford, sehingga Pak Rutherford menyimpulkan dengan percobaan ini bahwa atom itu tidak kayak roti, tapi ada intinya sebagai pusat muatan positif. Gitu ya. Lalu di mana elektron? Elektron itu mengelilingi inti. Gitu kan? Ini muatan positif, gitu. Ini elektron mengelilingi inti. Nah, tapi pada saat itu teori medan elektromagnetik mengatakan kalau elektron berputar dan ini bermuatan, ya, maka dia akan selalu dipercepat dan partikel bermuatan yang dipercepat itu akan mengeluarkan energi sehingga energi elektron ini lama-lama habis dan terakhir akan menyatu dengan inti sehingga atom bubar. Tapi kenyataannya atom kan stabil. Nah, maka muridnya Pak Rutherford, Pak Bohr ini yang memperkenalkan konsep adanya kuantisasi energi, gitu ya. Ini yang Pak Bohr inilah yang menyangkal semua teori klasik, misalnya teori mekanik, ya, Newton, gitu. Teori gelombang EM, ada Maxwell. Maxwell ini kan seorang makelar ini, ya, broker ini. Pak Maxwell ini mengumpulkan teorinya siapa? Masih ingat? Ada teori Maxwell, ada 4 itu ya bersama Maxwell. Itu dikumpulkan dari Pak Fiorsavant, Pak Ampere, ya, Pak Faraday, Pak Lenz dan sebagainya digabung jadi satu teori Maxwell. Sehingga kita sekarang kalau EM itu equivalent dengan teori persamaan Maxwell. Kita sudah lupa kalau itu semuanya disusun oleh sekian orang. Ya. Nah, dari fisika klasik inilah ini melanggar semua sebetulnya. Tapi Pak Bohr bilang, ini fisika yang lain. Jadi ini tidak berlaku. Wah, ini luar biasa ekstrim kan gitu. Nah, akhirnya ternyata itu terbukti dengan persamaan Schrödinger, ya, dengan teori kuantum, mekanik kuantum itu ternyata seperti itu. Nah, itulah kira-kira anehnya Pak Bohr. Nah, sejak saat itu, ya, tahun 1911, Leonardo Bohr, maka beliau ini langsung dibuatkan suatu institut, ya, mungkin kalau sekarang namanya Niels Bohr Institute gitu, oleh Swedish Academy of Science, jadi LIPI-nya Swedia, gitu ya. Dan selama bertahun-tahun Pak Bohr ini karena punya fasilitas, punya tempat, punya kantor yang luas, ada kamar-kamarnya, maka orang-orang sering berkumpul di situ. Ada Pak Einstein, ada Pak Rutherford, ada Pak Sommerfeld, ada Pak Schrödinger dan sebagainya itu. Nah, itulah yang mungkin Anda bisa baca di novel yang saya upload. Ya, oke, sedikit cerita. Mungkin ini bumbu-bumbu yang menarik ya. Kita melihat aspek humanis dari para fisikawan. Jadi tidak selalu identik dengan rumus ya. Bahwa Pak Einstein itu juga pemain biola gitu ya. Kemudian Pak siapa itu perenang yang handal. Kemudian Pak Niels Bohr ini sukanya moge, motor gede, ya. Di foto-fotonya ada. Kemudian ada anaknya 2 orang, Siapa Bohr dan Siapa Bohr itu juga seringkali bergurau dengan para fisikawan. Ya. Oke, jadi ini hasil yang kita peroleh dari persamaan radial, ya, dengan potensial ini, ya, diperoleh ini yang just as the Bohr model, ya. Just as in the Bohr model. Ya. Oke. Negatif itu menunjukkan bahwa elektron terikat. Ya, terikat. Jadi kalau kita lihat ini, misalnya En sama dengan, ini kalau di E0-nya kan harganya 13
kalau Anda masih ingat ya, per N kuadrat EV, ya kan? Berarti E1 itu di sini min 13,6 gitu ya. Kemudian E2 itu di bagian kuadrat, ini dibagi 4 kira-kira sekitar berapa? Mungkin 3 ya, 3, sekian. Terus ini berapa dan sebagainya. Terus sampai di sini N tak berhingga. Itu energinya 0. Artinya apa? Elektron jadi bebas. Gitu. Ya. Jadi energi negatifnya artinya terikat. Jadi kalau diberi energi sekian, dia akan terlepas dari atom. Gitu kira-kira. Ya. Oke, nah selanjutnya kita kenal ini dalam notasi spektroskopi ya. L sama dengan 0 disebutnya S, 1P, 2D, 3F, 4G, 5H, 6I, 6I, 7J gitu. SPDF, GHIJ. Tapi biasanya ini sudah nggak ada atomnya. Ya, jadi kita hanya kenal ini aja, SPDF. Tuh. Atom-atom yang lebih tinggi belum ditemukan. Nah, oke, dan seterusnya saya kira Anda sudah familiar soal itu. Ya, jadi bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital, bilangan kuantum magnetic orbital. Ya, nilainya kita sudah tahu juga. Nah, ini baru selection rules. Ya. Jadi kemana boleh pindah elektron itu? Ya, dieksitasi dia pindah dan deeksitasi dia turun sehingga mengeluarkan radiasi. Nah, kalau dia turun, ini misalnya dia dari sini ke sini, dia mengeluarkan radiasi. Ya. Nah, inilah deret garis yang spektral, deret spektral yang tadi kita sebut ada limaan, pasan, bracket dan sebagainya. Nah, itu dengan teori kuantum ini mudah untuk dijelaskan. Nah, tadi ini yang apa namanya ya, ortonormalisasi ya, ortonormalisasi. Selanjutnya sudah kita bahas dulu pada kuliah-kuliah awal. Nah, kemudian ini di kuliah kita yang lalu ya ada momentum angular. Ini kenapa kok tiba-tiba muncul momentum angular di sini? Karena apa? Karena momentum angular ini sangat bergantung kepada L dan L. ML, gitu ya. Masih ingat kan? Ini hasilnya L plus 1 akar H bar kali LML. Ya, kalau ini kuadrat, ya ini kuadrat akarnya. Sedangkan LZ, LML itu adalah MLZ. ML. Nah, ya, jadi ini berhubungan dengan momentum angular untuk fungsi radial, untuk fungsi angular gitu. Mungkin juga Anda sudah mengenal adanya L plus min, ya, operator tangga dan sebagainya. Gitu. Tinggal mengurutkan kembali bahwa sebenarnya momentum angular itu terintegrasi dalam atom hidrogen yang berhubungan dengan fungsi radial. Fungsi angular. Ya. Ini. Oke. Nah, kemudian model atom Bohr itu kan ada dua, ya, yang inti, yang pokoknya. Satu tadi itu sudah En ya minus 13,6 per N kuadrat V. Nah, kemudian L itu adalah NH. NH ini. Jadi meskipun tidak tepat, tapi Bohr sudah mengusulkan dua kuantisasi. Satu kuantisasi ruang, satu kuantisasi energi. Jadi energi itu diskrit, tidak boleh sembarang. Kemudian momentum angular ini, jadi kalau misalnya ada, dulu model Bohr kan gini, ini elektron, ini inti, ini R, ini dia mengelilingi sana. Ya. Mengelilingi sana dengan kecepatan V. Ya, jadi L-nya itu adalah RMV, kan gitu. Ini ke atas ini. Nah, ini tidak boleh sembarang, hanya
N bulat, ya, mulai dari 1, 2, 3, kelipatan dari H. Jadi konsepnya atom Bohr itu sudah mengandung sekali lagi dua kuantisasi. Satu kuantisasi energi, dua kuantisasi ruang. Gitu. Nah, sekarang bagaimana teori kuantum menjelaskan tentang kuantisasi ruang? Nah, ini. Jadi yang sebelah kiri adalah klasik, ya. Yang sebelah kanan itu yang kuantum. Jadi kalau misalnya benda berputar secara klasik kan boleh saja ini bidang putarnya itu terserah ya. Mau gini, mau dia gini, mau dia ke sana, mau dia ke situ, mau dia ke sini, mau dia ke situ. Intinya dalam permukaan bola ini boleh saja benda berputar seenaknya. Nah, untuk elektron dalam atom tidak bisa begitu. Karena apa? Karena komponen LZ-nya ini, LZ-nya ini kan tadi LZ, ya, harganya itu kan MLH. Nah, ML ini kan mulai dari 0, ya, plus min 1, plus min 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat, ini 0, LZ-nya 0, M-nya, hanya di situ. Minus NH, minus 1, minus 2, plus 1, plus 2. Jadi artinya, kalau saya ambil misalnya ini ya, atau ini tuh bidang edarnya di sini. Nah, kalau yang ini bidang edarnya di sini. Kembali ya, ini, gitu, ini tegak lurus. Ya, ini bidang edarnya ke sini. Jadi seperti ini aja, seperti itu. Boleh di antara ini atau itu nggak boleh, karena LZ harus bulat. Gitu. Nah, inilah kuantisasi ruang yang lebih rinci daripada yang disampaikan oleh Pak Bohr. Namun, sekali lagi, ini menginspirasi adanya kuantisasi ruang. Gitu. Ya. Oke, nanti di latihan saya tanyakan kembali. Ya. Ini jadinya kan, jadi nilai mutlaknya ini, ya, panjangnya ini sama, ya sama panjangnya, tapi komponen arah Z-nya beda. 0, kalau dia sini, 1, 2. Jadi kalau misalnya ini, ya bidang edarnya ini. Ya, tadi sudah digambar ya. Kalau ini bidang edarnya itu. Dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang magnetic effect. Ya. Ini ada sedikit tentang magnetic effect. Jadi kalau misalnya ini, nah, ini yang namanya momen magnet. Ya, langsung sesuai dengan L. Jadi momen magnet orbital. Ke L itu dinyatakan oleh mu, ini konstanta, ya, namanya Bohr magneton, sebanding dengan L minus. Jadi kalau misalnya momen angular yang ke situ, ini momen magnetiknya. Nah itu, ya, itu berhubungan langsung dengan momen magnetik orbital. Makanya bilangan kuantum ML itu disebutnya bilangan kuantum magnetik orbital. Ya. Nah, jadi karena dia punya momen magnet, kalau diletakkan dalam medan magnet atom itu, maka timbullah interaksi, namanya interaksi Zeeman. Zeeman. Ini bacanya Zeeman. Bukan Zeeman, tapi Zeeman, bahasa Belanda, ini orang Belanda. Ini kalau diinggriskan namanya Seaman. Ya, Z itu laut, si man itu ya man kalau bahasa Inggris. Nah, ya. Jadi Pak Zeeman ini orang Belanda. Kalau David Seaman ini kiper nasional Inggris. Ya, dulu. Nah, ini interaksinya. Namanya interaksi Zeeman. Zeeman. Ya, jadi momen magnet dot produk dengan medan luar yang diberikan. Nah,
kalau ini kan ini ke sana ya, ini L-nya, ini mu-nya. Itu kalau ini diletakkan dalam medan magnet B atau B ke sana, maka timbul interaksi antara momen magnet dot B. Nah, itu disebut interaksi Zeeman. Nah, itu sebabnya kenapa di dalam medan magnet spektrum atom itu berubah karena ada interaksi Zeeman. Gitu ya. Ini. Jadinya seperti ini. Karena mu dot B kan mu dot B ya. Mu-nya tadi kan ada apa? Bohr-Manhattan minus ada L ya, dot B. Nah, L dot B ini kalau ambilnya B itu sejajar dengan Z, maka ini adalah komponen arah Z, muncullah ML. Nah, sehingga interaksi Zeeman itu ditentukan oleh ML. Ya. Kalau misalnya ini B-nya 0, ini hanya ada satu garis. Ya. Kalau B-nya tidak 0, maka pecah menjadi, kalau L sama dengan 1, berarti ML-nya ada 0, 1, min 1. Berarti ini 0, 1, min 1. Jadi ada tiga level. Ada 3 level. Ya, kalau transisi menghasilkan 2 tingkat. Ini tidak ada. Nah, itulah yang namanya efek Zeeman. Efek Zeeman yang normal. Karena hanya ada interaksi antara momen magnet dengan ya. Nah, dengan jasanya Pak Zeeman ini, kita sekarang mengenal namanya nuclear magnetic resonance, electron spin resonance. Dalam dunia kedokteran, ini berkembang menjadi resonance magnetic imaging. Nah, ya. Jadi resonan dari proton, ya, proton ini kan sebenarnya inti hidrogen. Ya. Ini spinnya setengah. Nah, ini dapat dicari resonansi, ya, RMI ini biasanya orangnya masuk kepada satu tabung gitu, lalu ada magnetnya, gitu ya. Biasanya yang sering di-scan itu bagian-bagian tubuhnya, karena bagian tubuh selalu mengandung proton, karena kan 70% tubuh manusia itu air ya, H2O. Ini sekitar 70%. Jadi selalu kita menemukan proton H ini di mana-mana. Ya. Sebagai contoh misalnya di otak ini ada bagian otak itu mengandung air pasti. Nah, otak normal dengan otak yang mungkin ada penyakit, ya, termasuk otak kotor, gitu, ini akan mengalami penyimpangan ya dengan MRI ini. Nah, jadi ini jasanya Pak Zeeman. Ya. Oke. Lanjut, nanti Anda bisa teruskan. Nah, jadi itu saya kira pembahasan mengenai atom ini Anda teruskan lagi di studi radial. Ini juga sudah saya tanyakan di soal PR, ya, itu untuk dari orbital masing-masing dengan nilai NLML. Ya. Ini percobaan di awal yang nanti mungkin saya akan masuk ke ini, ya, di pemerintah itu bingung ya, naik pesawat boleh PCR boleh enggak, tapi kalau darat baik, sementara ini ada pertanyaan. mobil kalau angkutan darat Saya harap harus tidak ada, PCR. ya, karena sekali lagi satu itu mengulang Orang menengah ke bawah. dari kuliah sebelumnya. Pesawat itu menengah Yang ke kedua, Anda atas. sudah mengerjakan latihan. Semoga pemahamannya sudah jauh lebih baik. Memang semuanya itu bisnis PCR biar dihabiskan. Sekarang wajib itu. Jadi gimana? Perjalanan. Nah, berikutnya kita lihat kembali ke Pak Stefan. Nah, Perjalanan darat. ini mengenai spin. Ya. Ini. Nah, mengenai spin. Menghabiskan PCR. Harus banyak PCR. Intinya menghabiskan itu supaya habis. Kan dari yang mereka ramalkan kan mereka tuh
menunjang menteri-menterinya berbisnis. Halaman lebih sedikit ya. Nah ini ada kata-kata vaksin, Pak. the object must be presentable. Tidak ada gunanya. Kalau saya bisa boleh Bapak tambah kalau ini, bisnis luar aja, jangan di dalam. the object can possibly be an abstract, gitu. Sudah But must be presentable. Nah, itu kira-kira ya. Jadi boleh jadi sesuatu yang akan kita sampaikan ini itu tidak terlalu mudah untuk divisualisasi, sehingga tidak mudah juga untuk dipresentasikan. Gitu. Ya, namun itu harus supaya orang lain bisa mengerti. Meskipun awalnya dari situ ada data. Nah ini tentang spin, ya tentang spin. Spin ini kalau dalam bahasa klasik ya, gerak spin itu seperti pada gerak gasing. Gasing, bahasa kalau di kampung saya namanya kekean. Ya. Gasing. Tahu gasing semua ya? Tahu gasing ya? Saya punya gasing yang sedikit agak lanjut, jadi bukan gasing yang biasa, tapi ini, apa namanya, giroskop ini. Ya. Giroskop yang dapat berputar ini. Nah itu, ya, dia bisa, ya, itu gerak, salah satu contoh gerak spin. Ya, gerak spin. Gerak yang mengelilingi diri sendiri. Nah, misalnya gerak bumi, adanya siang malam, ya itu karena bumi mengitari sumbunya yang melewati kutub utara dan selatan. Itu kan, itu gerak spin. Namun coba kita lihat di bagian pertama ini, ya, bahwa sangat sulit, the most difficult step of all quantum theory during the first quarter of the 20th century. Ya. Jadi setelah Pak Bohr dan Sommerfeld itu mengemukakan teori atom Bohr dan teori atom Sommerfeld, tahu ya? Itu kalau Pak Bohr itu lintasan elektron itu berbentuk lingkaran, kalau Pak Sommerfeld biasanya itu Wilson-Sommerfeld, ya. Itu lintasan elektron tidak harus lingkaran tapi boleh elips. Nah, seperti pada garis edar orbit bumi pada matahari dan juga planet-planet lain yang tidak lingkaran tetapi elips. Ya, gitu. Sehingga ada apogee, ada perigee, ya, ada titik matahari terdekat dan terjauh. Ya, gitu. Oke. Nah, saat itu secara bersamaan muncul ya eksperimen mengenai garis spektral atom yang tidak bisa dijelaskan oleh teori kuantum yang ada oleh teori Bohr dan Sommerfeld. Gitu ya. Kemudian ada Pak Stan Gerlach ini yang tadi di slide yang terakhir itu mengadakan percobaan. Jadi berkas elektron itu dilewatkan pada medan magnet, terus diamati. Nah, mestinya kalau elektron itu hanya partikel saja, tentu dia tidak terpengaruh medan magnet dan berkas yang ada di pengamatan mengumpul. Tapi yang terjadi apa? Di berkas pengamatan itu terpisah jadi dua spotnya, yaitu yang mendekati kutub utara sama yang mendekati kutub selatan dari medan magnet yang diberikan. Nah, di situ orang menyimpulkan elektron ini punya sifat magnet, gitu. Tapi apa? Kan gitu ya. Tapi apa? Nah, kemudian ada dua nama yang mana ya? Saya tiba-tiba kehilangan Stan Gerlach. Nah ini disebut tak simpen juga ya. Ini ada Simon, ada Zeeman effect, the splitting of spectral lines
electron shell in complex atoms. Ya. Nobody imagine that this effect has a common origin. Nah, jadi rupanya perjalanan tentang spin ini tidak mulus ya, penuh liku-liku gitu. Nah ini sekarang, we have already mentioned experimental argument which show that there exists a nature half integer angular momenta. It is not possible to account for various effects in atomic physics experiment if one assumes that electron, which is a point-like particle, down to distances of 10⁻⁸ meters. Ukuran proton itu 10⁻⁻15. Ukuran elektron 10⁻⁻18 meter. Ya, masanya juga sudah kira-kira 2000 kali lebih besar antara elektron dan proton. Nah, has only the 3 degree of freedom corresponding to translation in space. Jadi arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya, 3 kebebasan. Nah, sekarang a series of experimental and theoretical argument show that it must have an internal degree of freedom, its intrinsic angular momentum. Nah, itulah ya, intrinsic angular momentum. This quantity does not have a classical analog. Jadi ada yang pernah menghitung ya di zaman itu dengan besarnya spin elektron itu, kalau elektron berputar itu putarannya harus lebih cepat dari C. Nah, itu melanggar kaidahnya Pak Einstein. Itu. Jadi spin elektron itu tidak bisa dianalogikan dengan gerak gasing, gitu ya. Nah, ini jelas prinsip dan filosofi. Masuknya ke tataran prinsip dan filosofi. Ya, belum ke teknis, jadi belum ada persamaan di sini. Orang baru memperdebatkan persoalan alam ini ternyata ada intrinsic angular momentum yang dimiliki oleh elektron. Ya. Oke, ini an attempt to make a semi-classical model for this intrinsic angular momentum immediately leads to inconsistencies. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Tidak konsisten karena butuh spinning, speednya itu melebihi cahaya, kecepatan cahaya. In other words, the electron is both a point-like and a spinning object. Jadi benda titik dan benda yang punya spin. Spin is a purely quantum properties. Nah, jadi spin itu murni konsep kuantum atau murni propertinya kuantum. Jadi bukan properti klasik. Ya. Oke, we shall refer mainly to case of the electron, to the case of electron. But our consideration extend to many other particles or systems. Ya. The proton, the neutron, quarks, neutrino, ini semuanya partikel-partikel elementer, have the same spin as the electron. The relativistic quantum mechanics, the structure of Lorentz group show that the spin of a particle characterizes this particle as much its mass and its electrical charge too. Nah, jadi identitasnya partikel itu selain ada massa, ya, ada muatan, ada spin. Itu. Jadi nambah ini apa? Ciri-cirinya nambah. Ya, spin itu menjadi ciri baru. Itu. Nah, kemudian, oke, sekarang ini menjadi masuk ke persoalan yang menjadi teknis karena sudah muncul ini rumusan-rumusan ya dan sebagainya. Ada spin setengah ya, nanti ada spin 1 ya, ada spin 3/2 dan sebagainya. Nah, ini tambahan, ini kan bukan bagian dari teks, hurufnya berbeda. Ini yang hebat ini.
The hypothesis of spin found the electron was due to, nah ini ada dua orang, Uhlenbeck and Gauss-Schmidt in 1925. Yeah. Both of them were quite young. Loh, masih muda itu ya. Both of them were quite young. Since Uhlenbeck was still hesitating between a career in physics and in history. Nah, jadi biasa ya kalau Anda masih muda itu masih belum menentukan karirnya ke depan apa. Nah, ini milihnya fisika apa sejarah gitu. While Gauss-Schmidt had not yet passed his final exams. Nah, belum ujian malah. Ini saya berikan kabelnya itu. As soon as they realized that their hypothesis could explain many experimental facts, they discussed it with their professor. Nah, profesor namanya Ehrenfest. Anda juga tahu nih. Ehrenfest ini terkenal di termodinamika, ya. Seorang fisikawan Belanda. Who encouraged, yang mendorong mereka to publish their work. Nah, this idea was received with very varied feeling by the community. Pak Bohr ini, Niels Bohr, was very enthusiastic about it. While Pauli and Lorentz had several objections. Nah, biasa ya, ada pro kontra. Tapi bahwa konsep spin ini secara teori dilontarkan oleh dua orang ini yang masih muda, Uhlenbeck dan Gauss-Schmidt, sedangkan eksperimennya diukur oleh Pak Stern dan Pak Gerlach. Gitu. Maka lahirlah konsep spin. Oke, jadi kalau Anda mau baca seperti ini, tentu ada insight yang menarik yang biasanya terlewat. Gitu ya, bisa terlewat. Nah, ini begitu seterusnya, lalu nanti ada muncul 137, ini termasuk magic number, ya, dan sebagainya. Nah, baru sekarang bagaimana merumuskan, memformulasikan spin ini dalam tataran theoretical model dan mathematical tools-nya, gitu ya. Oke, ruang itu tuh spin setengah. Nah, ini tinggal kalau Anda sudah menguasai prinsipnya, ini tinggal kita toh sudah pernah, ya. Ini pakai notasi plus, ini spin up, spin down, ya, spin up, spin down. Ya, gitu ya. Jadi ini mirip dengan momentum angular, tapi momentum angular ada momentum angular orbital, ada momentum angular spin. Nah, ini bagian yang spin. Jadi sebenarnya pakai S. Udah kita bahas di bab sebelumnya juga bahwa momentum angular itu ada yang orbital itu L, ya, spin itu S, dan total itu J. Nah, operasionalnya mirip dan bahkan Anda sudah mengerjakan beberapa rumusan, ya, misalnya ini ada matriks ini plus ini 1, 0, kalau min 0, 1. Ya, kalau digabung alfa plus alfa min 0 min I 0 dan seterusnya, ya, dan sifat-sifatnya yang sedikit banyak kita sudah pelajari tentang spin ini. Gitu. Oke. Saya rasa untuk atom hidrogen ya, muncul momentum angular, orbital dan spin, dan beberapa efek terkait seperti efek Zeeman. Nanti ada efek Zeeman normal, ya kalau Anda balik ke PowerPoint yang tadi, ada efek Zeeman anomali. Nah itu tolong Anda nanti jabarkan di soal PR. Baik, saya kira gitu ya yang bisa diikhtisarkan kembali dalam dua bagian terakhir. Silakan jika ada pertanyaan. Halo Mas, Mbak, ada pertanyaan? Yang tidak ada, oke. Kalau gitu lanjutkan ke classroom, ya ada tugas berikutnya di nomor 6 sampai 10. Ya.
Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri. Terima kasih. Tetap sehat di rumah bersama keluarga. Insya Allah kita bertemu pada hari atau pertemuan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke.